Siap-siap terkejut karena ganda putra Indonesia Fajar Fikri baru saja membuat gebrakan besar di peringkat BWF, melesat 4 posisi. Dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan baru yang tak terhentikan. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia, selamat datang kembali di kanal kami yang selalu menyajikan berita-berita terpanas dan paling mendebarkan dari dunia tepok bulu. Hari ini, kita punya kabar yang benar-benar akan membuat kalian semua terpukau. Betul sekali Speaker 1. Ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah pengumuman yang akan mengguncang jagat bulu tangkis Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri? Tentu saja semua kenal. Mereka adalah duo dinamis yang selalu memberikan kejutan di setiap turnamen. Dan kali ini, kejutan mereka jauh melampaui ekspektasi. Bersiaplah, karena Fajar dan Fikri baru saja meroket di peringkat BWF. Meroket adalah kata yang tepat Speaker 1. Dalam pengumuman peringkat terbaru dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, pada hari Selasa, 4 November, Fajar dan Fikri berhasil melesat naik 4 peringkat sekaligus. 4 peringkat, itu angka yang fantastis. Dari posisi sebelumnya, kini mereka duduk manis di peringkat ke-13 dunia. Bayangkan, hanya dalam waktu singkat, mereka sudah hampir menembus 10 besar. Kenaikan drastis ini tentu bukan tanpa alasan. Performa gemilang mereka di Hilo Open 2025 menjadi kunci utama. Mereka berhasil menembus babak perempat final, menunjukkan konsistensi dan mental juara yang luar biasa. Perempat final Hilo Open 2025, sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Ini membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi mereka selama ini membuahkan hasil yang manis. Dan bukan hanya itu Speaker 1. Dengan pencapaian ini, Fajar dan Fikri kini resmi menyandang status sebagai ganda putra nomor 2 terbaik di Indonesia. Ini adalah lompatan besar dalam karir mereka. Nomor 2 Indonesia. Itu berarti mereka telah menggeser pasangan lain yang sebelumnya berada di atas mereka. Siapa yang mereka geser, Speaker 2? Mereka berhasil menggeser posisi Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, yang kini harus turun ke peringkat ke-16 dunia. Persaingan di sektor ganda putra Indonesia memang selalu ketat dan penuh drama. Ini menunjukkan betapa dinamisnya peta persaingan di bulu tangkis. Satu turnamen bisa mengubah segalanya. Tapi, siapa ganda putra terbaik Indonesia saat ini, Speaker 2? Nah, ini dia yang menarik. Ganda putra terbaik Indonesia saat ini ditempati oleh Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi. Mereka juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, naik 2 peringkat, dan kembali ke zona 10 besar dunia. Sabar dan Reza di peringkat 9 dunia. Luar biasa. Ini adalah kabar baik bagi bulu tangkis Indonesia memiliki 3 pasangan ganda putra di jajaran atas dunia. Betul sekali. Meskipun harus diakui, peringkat terbaik ganda putra Indonesia secara historis masih dipegang oleh Fajar dan Rian. Namun pasangan tersebut sudah berstatus tidak aktif saat ini. Sebuah legenda yang tetap dikenang. Tapi, kemunculan Fajar dan Fikri sebagai pasangan tetap yang dipatenkan, serta Sabar dan Reza yang kembali ke 10 besar, memberikan harapan baru bagi masa depan ganda putra Indonesia. Tentu saja, keberhasilan Fajar dan Fikri tampil impresif dan mendekati 10 besar hanya dalam waktu 4 bulan adalah bukti nyata potensi besar mereka. Mereka adalah aset berharga bagi Indonesia. Dan tidak hanya di sektor ganda putra, Speaker 2, secara keseluruhan, Jonathan Christie masih menjadi pebulu tangkis Indonesia dengan peringkat tertinggi. Dia kokoh di posisi kelima tunggal putra. Jonathan Christie, sang juara yang selalu konsisten. Keberadaannya di 5 besar dunia adalah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Selain Jonathan, ada juga beberapa pemain Indonesia lain yang masuk dalam jajaran 10 besar dunia di sektor masing-masing. Siapa saja mereka, Speaker 2? Ada Putri Kusuma Wardani di peringkat ke-7 tunggal putri, Fajar dan Rian yang masih tercatat di peringkat ke-8 ganda putra meskipun tidak aktif, Sabar dan Reza di peringkat ke-9 ganda putra,
dan Febriana Dwi Puji Kusuma serta Amalia Cahaya Pratiwi di peringkat ke-10 ganda putri. Ini adalah daftar yang mengesankan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta luar biasa di dunia bulu tangkis. Dari tunggal putra hingga ganda putri, kita punya wakil di jajaran elit. Betul sekali Speaker 1. Peringkat-peringkat ini bukan hanya sekedar angka. Saud Marcelino mengamuk di Korea Masters 2025, hancurkan wakil Inggris dalam 26 menit, selangkah lagi susul Ubed dan Chico. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di kanal berita olahraga terpanas. Hari ini, kita punya kabar gembira dari ajang Korea Masters 2025. Tunggal putra Indonesia, Yohannes Saud Marcelino, berhasil meraih kemenangan gemilang di laga pertama babak kualifikasi. Betul sekali Speaker 1. Kemenangan ini tentu menjadi angin segar bagi tim Merah Putih. Saud, yang menjadi salah satu amunisi kita di Korea Masters 2025, mengawali aksinya dengan sangat menjanjikan. Ia berhadapan dengan wakil Inggris Wang Yuehang dan tampil luar biasa. Luar biasa memang, bertempat di Wangkwang University Cultural and Sports Center, Jeonbuk, Korea Selatan, Saud menunjukkan performa yang sangat dominan. Ia berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-10. Dan yang lebih mencengangkan, semua itu diselesaikan hanya dalam tempo 26 menit. 26 menit? Itu adalah kemenangan yang sangat cepat dan meyakinkan. Ini menunjukkan betapa siapnya Saud untuk bersaing di turnamen BWF Super 300 ini. Dengan hasil ini, Saud hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa memijak babak utama, menyusul Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed dan Chico Aura Dwi Wardoyo. 1 kemenangan lagi. Semoga saja Saud bisa mempertahankan performa apiknya ini. Di laga kedua babak kualifikasi nanti, Saud akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Kim Hae-deon. Ini tentu akan menjadi pertandingan yang menarik, mengingat dukungan penuh dari penonton tuan rumah. Pastinya, tapi melihat performa Saud di laga pertama, kita patut optimis. Mari kita bedah sedikit jalannya pertandingan tadi. Game pertama sempat dibuka dengan momen berbagi angka 1 kali. Wang Yuehang sempat mengambil inisiatif keunggulan lebih dulu dengan meninggalkan Saud melalui selisih 3 poin. Ya, di awal game pertama memang sedikit ketat, tapi tunggal putra peringkat ke-105 dunia itu tidak tinggal diam. Saud mulai melancarkan perlawanan dengan pukulan kombinasinya yang meluncur efektif ke area Wang. Ini menunjukkan kematangan strategi dan eksekusi dari Saud. Dan tak butuh waktu lama, Saud langsung mengambil alih jalannya pertandingan. Gempurannya menyulitkan pemain peringkat ke-310 dunia itu untuk melawan. Wang Yuehang terlihat kewalahan menghadapi serangan-serangan Saud. Dengan perlawanan yang ada, Saud sukses menuntaskan interval pertama dengan unggul 11-8 atas Wang. Ini adalah modal yang sangat bagus untuk melanjutkan dominasinya di game pertama. Dan benar saja, selepas jeda, pemain Inggris itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Gebukan dari Saud terus menghujaninya, tidak memberikan celah sedikit pun bagi Wang untuk mengembangkan permainannya. Perlawanan beberapa kali sempat dilontarkan oleh Wang, tetapi Saud masih bisa memberikan reaksi dengan cukup baik melalui pengembaliannya. Ini menunjukkan pertahanan Saud yang solid dan kemampuannya membaca arah bola lawan. Usai meraih 4 poin beruntung, Saud merebut game pertama dengan unggul 21-11 atas Wang. Kemenangan yang sangat meyakinkan di game pertama. Memasuki game kedua, Wang sempat meraih 2 poin beruntung terlebih dulu. Namun momentum itu tidak bertahan lama. Saud memaksanya berbagi angka hingga 4 kali, menunjukkan mental juang yang luar biasa. Dan usai 6 kali berbagi angka, pengembalian Wang yang tak mulus di depan net membuat Saud mengambil alih keunggulan. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini seringkali menjadi penentu dalam pertandingan bulu tangkis. Dan tanpa kesulitan, wakil Indonesia itu menutup interval game kedua dengan keunggulan 11-8. Lagi-lagi, Saud menunjukkan dominasinya di paruh pertama game. Selepas jeda,
Tekanan dari Saud belum surut. Wang belum mampu lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri. Ini menunjukkan bahwa Saud berhasil menjaga konsistensi permainannya dan terus menekar lawan. Pertahanan yang baik dari Wang sempat menghadirkan rally panjang sebelum drop shot dari Saud gagal ditangkis dengan sempurna. Meskipun Wang mencoba bertahan, Saud selalu punya cara untuk menembus pertahanannya. Dan tak butuh waktu lama, Saud merebut game pertama dengan unggul 21-11 atas Wang. Kemenangan yang sangat meyakinkan di game pertama. Memasuki game kedua, Wang sempat meraih 2 poin beruntung terlebih dulu. Namun momentum itu tidak bertahan lama. Saud memaksanya berbagi angka hingga 4 kali, menunjukkan mental juang yang luar biasa. Dan usai 6 kali berbagi angka, pengembalian Wang yang tak mulus di depan net membuat Saud mengambil alih keunggulan. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini seringkali menjadi penentu dalam pertandingan bulu tangkis. Tanpa kesulitan, wakil Indonesia itu menutup interval game kedua dengan keunggulan 11-8. Lagi-lagi, Saud menunjukkan dominasinya di paruh pertama game. Selepas jeda, tekanan dari Saud belum surut.